Halo semuanya, di sini kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya semua hal yang perlu kamu tahu soal program Keluarga Harapan atau yang biasa kita sebut PKH untuk tahun 2026. Anggap aja ini panduan lengkap kamu. Oke, kita langsung ke pertanyaan paling inti ya. Kira-kira, keluarga kamu termasuk yang berhak nggak sih buat dapat bantuan dari pemerintah di tahun 2026? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita akan bedah satu persatu dalam 5 poin utama. Kita mulai dari kenalan dulu sama programnya, terus kita lihat siapa aja yang berhak, lalu gimana cara daftarnya, apa aja hak dan kewajiban kamu, dan yang terakhir, cara ngecek status plus solusinya kalau ada masalah. Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya program Keluarga Harapan itu? Jadi gini, poin kuncinya tuh ada di kata bersyarat. PKH ini bukan sekedar bagi-bagi uang tunai loh, tujuannya tuh spesifik banget, buat bantu keluarga yang kurang mampu supaya bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Harapannya kualitas hidup mereka bisa naik kelas secara permanen. Nah, ada dua istilah yang bakal sering banget kita sebut. Pertama, KPM alias Keluarga Penerima Manfaat. Ini sebutan resminya buat keluarga yang nerima bantuan. Kedua, dan ini penting banget, namanya DTSN. Anggap aja DTSN ini semacam buku induk data sosialnya pemerintah. Kalau nama kamu nggak terdaftar di sini, ya otomatis nggak akan bisa dapat bantuan. Bantuan PKH ini juga nggak langsung dikasih setahun penuh gitu aja. Pencairannya dibagi jadi 4 tahap sepanjang tahun, atau gampangnya setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Biar para KPM bisa lebih gampang ngatur pengeluaran keluarganya. Jadi lebih stabil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Siapa aja sih yang sebenarnya berhak dapat bantuan ini? Yuk kita bedah syarat-syaratnya satu persatu. Oke, perhatiin baik-baik ya. Ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi semuanya, nggak bisa cuma salah satu. Kamu harus WNI, harus terdaftar di DTSN, tergolong keluarga kurang mampu, dan yang nggak kalah penting, nggak ada anggota keluarga yang kerja jadi ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN. Nah, di luar itu semua, ada satu syarat kunci lagi yang namanya komponen PKH. Nah, ini dia yang disebut komponen PKH. Jadi selain memenuhi semua syarat tadi, di dalam keluarga kamu itu harus ada minimal salah satu dari anggota ini. Ibu yang lagi hamil, punya anak balita, anak yang masih sekolah, ada lansia, atau ada penyandang disabilitas berat. Makin banyak komponennya, biasanya sih peluangnya makin besar. Terus gimana kalau kamu ngerasa udah memenuhi syarat, tapi kok belum terdaftar? Tenang aja, ada 2 cara buat mendaftar. Bisa online lewat HP atau offline dengan datang langsung ke kantor desa. Coba kita bandingin ya. Daftar online lewat aplikasi itu cepat dan praktis. Bisa dilakuin dari rumah. Tapi ya itu, butuh HP sama koneksi internet. Nah, kalau cara offline, kamu tinggal datang aja ke kantor desa atau kelurahan. Ini pilihan yang pas banget kalau kamu nggak punya akses internet, tapi biasanya prosesnya harus lewat musyawarah desa dulu. Kalau kamu pilih jalur online, begini nih langkah-langkahnya. Pertama, download aplikasi resmi namanya Cek Bansos. Pastiin dari pengembang yang resmi ya, jangan salah. Terus, buat akun baru pakai data KTP sama KK. Nanti ada tahap verifikasi di mana kamu harus foto KTP dan selfie sambil megang KTP. Kalau akunnya udah aktif, baru deh kamu bisa masuk ke menu daftar usulan buat ngajuin keluarga kamu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kamu udah ditetapkan jadi penerima, apa aja sih yang bakal kamu dapetin dan apa yang jadi kewajiban kamu? Nah, ini dia rincian bantuannya. Angka ini adalah nominal yang diterima per tahap atau per 3 bulan ya. Jadi misalnya nih, buat ibu hamil dan anak usia dini, bantuannya itu Rp750.000 setiap 3 bulan. Buat lansia dan disabilitas, Rp600.000, dan seterusnya sesuai jenjang pendidikan anak. Ingat ya, PKH itu bantuan bersyarat. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak kamu yang menerima bantuan tunai dan pendampingan. Tapi kewajiban kamu adalah mastiin ibu hamil dan anak balita rutin ke posyandu. Anak sekolah harus rajin masuk, minimal 85% kehadirannya. Dan kamu wajib datang ke pertemuan kelompok bulanan. Kalau kewajiban ini nggak dipenuhi, bantuannya bisa dihentikan loh. Dan poin ini penting banget buat dipahami. Bantuan PKH itu nggak seumur hidup. Ada batas waktunya, yaitu maksimal 5 tahun. Proses ini namanya graduasi. Tujuannya biar bisa gantian, kasih kesempatan ke keluarga lain yang juga butuh. Tapi ada pengecualian penting. Aturan ini nggak berlaku buat komponen lansia dan penyandang disabilitas berat. Oke, bagian terakhir. Gimana caranya ngecek apa nama kita terdaftar dan apa yang harus dilakuin kalau ada masalah, misalnya bantuannya nggak cair? Ini cara paling gampang buat ngecek status. Cukup buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
nggak perlu login, nggak perlu ribet. Kamu cuma perlu masukin wilayah tinggal kamu dan nama lengkap sesuai KTP, terus isi kode keamanan yang muncul. Hasilnya bakal langsung kelihatan di layar. Gampang kan? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Udah daftar atau sebelumnya dapat, tiba-tiba ditolak atau bantuannya berhenti. Apa aja sih kemungkinan penyebabnya? Nah, ini beberapa alasan yang paling umum terjadi. Bisa jadi karena data KTP dan KK kamu nggak sinkron sama data di Dukcapil. Bisa juga setelah diverifikasi, kondisi ekonomi keluarga kamu dianggap udah membaik. Atau, mungkin kamu udah lewat batas waktu kepesertaan yang 5 tahun itu. Makanya, penting banget buat mastiin semua data kamu selalu valid dan terupdate. Jadi, kalau kamu ngerasa ada data yang salah atau mau mengajukan sanggahan karena yakin masih layak dapat bantuan, jangan diam aja. Kamu punya hak buat itu dan ada saluran resmi yang disediain langsung sama Kementerian Sosial. Nah, solusinya ada di nomor ini. Coba dicatat ya, 021 171. Ini nomor hotline resmi dari Comment Center Kemensos yang aktif 24 jam. Kamu bisa pakai nomor ini buat laporin kendala, mengajukan sanggahan, atau minta penjelasan langsung ke sumbernya. Jadi, sekarang kamu udah punya gambaran yang super lengkap soal PKH 2026. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma, apa saya berhak? Tapi juga, dengan informasi ini, gimana kita bisa ikut mastiin program ini nyampe ke orang yang tepat dan benar-benar bantu mereka yang paling rentan di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.